Menurut pandangan kami, selama ada surat edaran Mahkamah Agung, selama ada peraturan Jaksa Agung, selama ada peraturan Polri, dan atau lembaga lain, mungkin juga peraturan KY, yang dipakai semua orang dalam beracara, itu bukti nyata KUHP ini banyak bolong-bolongnya. Poin saya lewat pimpinan, apakah bisa dirumuskan norma-norma hukum apa atau norma-norma hukum acara apa yang bapak-bapak usulkan di lokasi persidangan, kan ini tugas bapak di situ ya, di lokasi persidangan, agar judicial corruption tercegah, zero judicial corruption, tapi juga dipastikan keadilan terdeliver secara sempurna sesuai tadi yang diucapkan pimpinan sidang. Putusan yang harus kita rumuskan ulang ini, karena tidak, yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang dituliskan. Ya, kami ya, misalnya saja kalau harapan kepada KY, struktur di daerah saja itu hanya kantor penghubung, Pak. Ada 20 kantor penghubung yang tidak lebih dari sekedar kantor pos. Ya, 5 orang di situ, pelapor datang pertama masih senyum-senyum, kemudian penghubung mengatakan akan dikirim ke pusat. Datang kedua mulai naik pitam orang, bagaimana perkembangannya, kami telepon pusat, masih dalam proses. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI, yang terhormat Ketua dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia beserta jajaran, rekan-rekan wartawan, ada teman-teman mahasiswa magang juga di atas yang kami muliakan. Pertama-tama kami panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita bisa hadir di acara rapat hari ini ya. Sesuai dengan daftar hadir hari ini, saat ini sudah hadir berapa orang, Mbak Ica? 11 dari 9 fraksi ya, karena itu forum telah terpenuhi, dan saya mohon perkenan rapat ini kita buka untuk umum ya teman-teman ya. Mungkin dari Demokrat dulu pertama, Pak Hinca Panjaitan. Dari Demokrat, siap-siap teman-teman dari PAN ya, setelah ini ya, Pak Endang ya. Terima kasih pimpinan, pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, mitra kerja kami dari Komisi Yudisial yang sangat kami hormati. Kami coba mengikuti jalan pikiran ini, 11 isu, isu strategis, argumentasi dan data dukung, lalu rekomendasinya. Sangat baik untuk kami semua menuntaskan kerja besar nasional, menuntaskan KUHP kita yang kini melewati usia 43 tahun dan akan memasuki usianya yang ke-44 tahun. Dan penting sekali waktu yang ada ini, karena memang KUHP kita akan berlaku seperti pimpinan sampaikan tadi 2 Januari 2026 yang akan datang. Saya membayangkan kalau KUHP itu Harley Davidson misalnya, tapi engine-nya masih Astrea 73, batuk-batuk dia. Karena itu kita cari engine yang seimbang dengan motor besar tadi, kira-kira begitu. Dan apa yang disampaikan KY adalah engine yang kita sedang perbincangkan. Yang kedua, karena ini minta masukan ini, bapak-bapak semua, tentu kami mendengar, kami mencatat, siapa tahu masih ada pikiran lain seperti tadi yang disampaikan pimpinan soal putusan itu tadi, isu paling besar menurut saya. Tapi izinkan saya mengajak KY dalam frame yang sama kita berpikirnya, yaitu konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum. Ini konteksnya pasti di sini. Oleh karena dia negara hukum, maka pikiran saya KUHP ini adalah bagian dari cara kita memastikan keadilan terdeliver kepada pencari keadilan. Bukan hanya tersend gitu, kalau pakai WA kita send yang udah ku kirim gitu. Tapi masih centeng 1, centeng 2, belum biru juga. Dia kira sudah terdeliver. Jadi beda dengan tersend dengan terdeliver. Nah, saya ingin memastikan
terdeliver secara sempurna oleh pencari keadilan. Dan disitulah tugas KY menurut saya, memastikan lokus atau ruang persidangan selain mencegah judicial corruption yang tadi diuraikan, tapi juga mendeliver keadilan tiba kepada pencari keadilan. Karena saya kira kita sepakat, jargon tentang biarpun langit runtuh, hukum harus ditegakkan, itu cukuplah jargon di kelas untuk ngasih semangat kepada anak-anak muda belajar hukum. Begitu. Tapi konteks kita hari ini, jargon itu harus kita terjemahkan. Saya selalu sampaikan kepada kita semua, kira-kira begini Pak. Dan mohon KY nanti menyisir KUHP ini tambahan lagi. Masih adakah di luar 11 isu strategis ini? Apa itu? Saya selalu bilang begini Pak. Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Apalagi dibuntu-buntukan. Jadi keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Apa yang Bapak ceritakan dari 11 isu strategis ini, kira-kira kalau saya simpulkan, ini ternyata juara tanpa mahkota. Karena keadilan tidak terdeliver, tapi tersen. Diucapkan itu seolah-olah sudah tersampaikan. Nah, saya kira KY mengikuti enggak putusan keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 dan 5 Januari barusan tentang pilkada yang jumlahnya ratusan dibacakan, tapi waktu dibacakan itu ada screen besar, ada hakimnya, ada penterjemahnya, tapi salinan putusannya itu mengikut dia, scroll dia gitu. Dan ketika diucapkan jam sekian, diketikkan di situ. Dalam keadaan beberapa detik dia langsung terupload ke sistem untuk mengurangi judicial corruption tadi, atau yang tadi disebut ada orang pihak main ini dan seterusnya. Pertanyaan saya, selama KY melakukan tugasnya sejak berdiri 2004 yang lalu, tanggal 13 Agustus, dengan kasus yang sudah sangat banyak, 21 tahun. Kita mau menerima, kalau ini menurut saya kajian, saya atau paling tidak kami dari fraksi Partai Demokrat minta lesson learn, pelajaran yang diterima oleh KY dengan melihat sendiri apa yang terjadi, kelemahan-kelemahannya di KUHP itu. Satu. Yang kedua, menurut pandangan kami, selama ada surat edaran Mahkamah Agung, selama ada peraturan Jaksa Agung, selama ada peraturan Polri dan atau lembaga lain, mungkin juga peraturan KY yang dipakai semua orang dalam beracara, itu bukti nyata KUHP ini banyak bolong-bolongnya. Kan begitu? Tidak boleh ada aturan yang sepisah-sepisah. Karena kita satu negara, maka itu kita tarik normanya menjadi ke KUHP. Poin saya lewat pimpinan, apakah bisa dirumuskan norma-norma hukum apa atau norma-norma hukum acara apa yang bapak-bapak usulkan di lokasi persidangan, ini tugas bapak di situ ya, di lokasi persidangan, agar judicial corruption tercegah, zero judicial corruption, tapi juga dipastikan keadilan terdeliver secara sempurna sesuai tadi yang diucapkan pimpinan sidang, putusan yang harus kita rumuskan ulang ini, karena tidak, yang diucapkan itu berbeda dengan apa yang dituliskan. Sekali lagi pimpinan, saya hanya menggarisbawahi, kami mohon KY dengan menghormati 11 isu strategis ini, beri pada kami Pak lesson learn. Tadi Bapak hanya ambil contoh di sini, contoh di sini. Nanti pandangan para ahli kita akan undang dari kampus-kampus. Yang kita butuhkan dari Bapak adalah komisi yudisial, lesson learn-mu apa? Misal ini Pak, di pengadilan, wilayah pengadilan tinggi Sumatera Utara, di pengadilan tinggi ini, sampai di pengadilan negeri di seluruh Indonesia, mungkin ini akan sangat baik untuk pelajaran kita bersama memperbaiki KUHP ini.
Apa pengalaman pengadilan negeri misalnya di Halmahera, nun jauh di sebelah timur, atau di kampung saya Nia Selatan paling jauh ini udah tembus ini sampai ke India sana, itu udah perbatasan itu Pak. Atau sahabat-sahabat kami di Mentawai, atau di sebuah tempat nun jauh di sana gitu. Pengalaman-pengalaman ini, lesson learn yang kita Bapak hadapi 21 tahun di seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, juga di Mahkamah Agung. Saya kira pimpinan setuju dengan kami, kita semua, itulah lesson learn kita. Baru kita bentuk menjadi norma-norma hukum acara kita menjadi sempurna. Karena ini membutuhkan pandangan dari KY pimpinan, kami lebih banyak bertanya agar mereka bisa menyempurnakannya. Mungkin lain waktu bisa dibuat tertulis kepada kita semua. Demikian pimpinan, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih. Bang Hinca juga tadi ya, kami ya, misalnya saja kalau harapan kepada KY, struktur di daerah saja itu hanya kantor penghubung Pak. Ada 20 kantor penghubung yang tidak lebih dari sekedar kantor pos ya, 5 orang di situ. Pelapor datang pertama masih senyum-senyum, kemudian penghubung mengatakan akan dikirim ke pusat. Datang kedua mulai naik pitam orang, bagaimana perkembangannya, kami telepon pusat, masih dalam proses. Begitu dari segi struktur jaya seperti itu. Kewenangan mungkin tidak perlu kami uraikan karena di sini Komisi 3 sangat paham, termasuk juga anggaran misalnya. Ya, sekarang kami juga nggak bisa apa-apa, misalnya termasuk kalau ada di media beberapa hari yang lalu, kami nggak bisa juga menyeleksi Hakim Agung karena keterbatasan anggaran misalnya. Izin Pak Ketua menambahkan, tadi mungkin terkait dengan rencana perubahan KUHP ya, artinya ini kan hubungannya dengan norma-norma hukum ya, tadi dihubungkan dengan tugas-tugas KY di dalam pengawasan di persidangan. Artinya tujuannya tersebut kan untuk mencegah korupsi, selain itu adalah memenuhi rasa keadilan. Memang tadi kalau dicontohkan, kalau ada putusan di MK itu begitu putusan dibacakan sudah muncul reneng tab, itu artinya itu lebih bagus ya, luar biasa. Selama ini memang kalau kita lihat dari Mahkamah Agung memang ada semacam slogan ya, artinya one day one publish, artinya setelah diputuskan 1 hari sudah putusan itu sudah jadi. Tetapi di dalam implementasinya itu belum bisa diterapkan. Oleh karena itu memang kami berharap kalau ini diatur di dalam KUHP tentang ini itu akan lebih bagus. Karena pengalaman selama ini putusan misalnya bebas, kemudian ada upaya hukum kasasi, tapi salinan putusan itu lambat untuk diterima oleh baik yang akan melakukan upaya hukum kasasi, misalnya jaksa dan lain sebagainya. Artinya ini kalau diatur akan lebih bagus ya. Terima kasih rekan-rekan. Kita tidak membuat kesimpulan hari ini ya, karena memang masih akan ada pertemuan berikutnya juga termasuk dengan KY ya, pada saat mulai penyusunan hingga pembahasan RUU KUHP ini. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan Komisi Yudisial. Terima kasih rekan-rekan anggota. Saya tutup acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.